Ini adalah red velvet cake yang rasanya enak dan creamy. Langkah pertama, kita lelehkan dulu 50 gram coklat putih dan 60 ml minyak sayur. Ini kita lelehkan dan kita campurkan. Jika telah selesai bisa diangkat dan sisihkan terlebih dahulu, nanti sudah dingin kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan bahan kering. Kita ayak dulu tepung terigu sebanyak 70 gram. Kemudian tambahkan susu bubuk vanila 1 sendok makan saja, kurang lebih 12 atau 13 gram. Masukkan juga setengah sendok makan coklat bubuk, seperempat sendok teh baking powder, dan sejumput garam halus. Lanjut, ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergumpal agar nanti hasil dari cake kita lembut. Jika sudah selesai diayak, ini bisa diaduk rata, kemudian sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan. Di sini sudah saya siapkan 2 butir telur dan 75 gram gula pasir. Masukkan juga setengah sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau valet. Seperempat sendok teh vanili bubuk, boleh menggunakan vanili pasta ya, gunakan setengah sendok teh. Kemudian ini dicampurkan menggunakan mixer sampai putih, kental dan berjejak, kurang lebih selama 3-7 menit tergantung mixer masing-masing. Setelah mengembang seperti ini, matikan mixernya dan disisihkan. Lanjut kita akan masukkan bahan kering. Masukkan bahan kering dan aduk rata menggunakan spatula. Jika sudah rata, sudah bisa dimasukkan bahan selanjutnya, yaitu lelehan coklat batangan tadi dan minyak. Masukkan dulu sedikit adonan ke dalam wadah coklat, kemudian diaduk-aduk sampai mulai menyatu, baru dituangkan ke dalam adonan utama. Lanjut diaduk lagi sampai rata. Lakukan teknik aduk balik atau aduk lipat dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Kemudian tambahkan setengah sendok makan pasta red velvet. Jika tidak punya, bisa menggunakan pewarna makanan berwarna merah. Hanya saja bedanya aroma red velvetnya tidak ada. Kemudian ini lanjut kita aduk sampai benar-benar merata. Kurang lebih seperti ini hasilnya, dan ini siap untuk kita masukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Saya menggunakan cup ukuran 200 ml dan ini dimasukkan sebanyak setengah dari cup. Setelah selesai, saya dapatkan sebanyak 6 cup dan ada sedikit sisanya saya masukkan ke dalam cup kecil seperti ini, nanti akan kita gunakan sebagai topping. Apabila ingin mendapatkan hasil cake yang lebih banyak, maka resep yang saya sampaikan tadi bisa dikali 2 saja. Selanjutnya, adonan cake red velvet ini akan kita kukus menggunakan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Dan ini kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, sudah matang ya, dan ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Kita tunggu dingin dulu. Sambil menunggu, kita akan membuat saus susu keju. Masukkan 400 ml susu full cream ke dalam wajan. Masukkan 1 saset susu kental manis vanila. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. 50 gram keju oles, boleh dicampur dengan keju parut. Kebetulan saya punya keduanya, jadi saya pakai keduanya ya. Dan tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Diaduk-aduk dulu sesaat, kemudian lanjut ini akan kita masak. Masak menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk-aduk agar semua bahan tercampur merata. Kita akan masak sampai mendidih. Dan jika sudah mendidih seperti ini bisa diaduk-aduk dahulu, kita tunggu sampai sedikit kental. Nah, ini sudah mulai mengental ya, dan sudah bisa dimatikan apinya. Jika uap panas flas sudah mulai berkurang, langsung masukkan saja ke dalam cup kurang lebih sebanyak 1 sendok sayur ini. Lakukan sampai semuanya terisi ya. Untuk takaran saus keju ini bisa sampai 8 cup. Agar penampilan semakin cantik, kita akan beri topping.
Ini adalah adonan yang saya kukus di dalam cup kecil tadi, gunanya sebagai topping penghias dari cup-cup besar. Kita haluskan dulu menjadi remah-remah seperti ini menggunakan garpu. Ini sudah selesai, bisa kita taburi di atas fla, kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini dia hasilnya. Cake red velvet dengan saus keju dan susunya sudah jadi. Sudah bisa kita sajikan atau sudah bisa kita jual. Cake ini saya langsung cicipi saja tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Jika ingin lebih nikmat dan flanya lebih mengental, bisa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Saat disendok seperti ini lembut banget. Kemudian ini aromanya sangat wangi. Bismillah. Memang enak, manisnya pas, ini nggak bikin enek ya. Kemudian flash susu kejunya ini benar-benar creamy, nggak terlalu manis, jadi bisa mengimbangi cake red velvetnya. Ini adalah blue velvet yang dikemas dalam bentuk cup. Dipadukan dengan flash susu keju, rasanya semakin enak. Ada manisnya, ada creaminya. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, kita akan melelehkan terlebih dahulu margarin sebanyak 50 gram, ditambah minyak sayur atau minyak goreng sebanyak 50 ml. Ini kita steam dulu, kita aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur semuanya. Setelah selesai, bisa kita simpan dulu dan didinginkan. Sebelum memulai membuat adonan, kita siapkan dulu kukusannya ya, kita panaskan. Jangan lupa lapisi tutup panci dengan kain. Lanjut, kita akan buat adonan. Masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP, boleh menggunakan ovalet atau TBM, silakan pilih salah satu. Masukkan juga setengah sendok teh pasta vanila, boleh menggunakan vanila bubuk seperempat sendok teh ya takarannya. Lanjut, ini kita campurkan menggunakan mixer dengan kekuatan paling tinggi, kurang lebih selama 3-7 menit tergantung mixer masing-masing. Kita mix sampai putih, kental dan berjejak. Setelah putih, kental dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Masukkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak ya. Tambahkan 1 saset susu bubuk vanila dan 1 sendok makan coklat bubuk. Terakhir, masukkan setengah sendok teh baking powder. Kita tidak menggunakan garam ya, karena kita sudah menggunakan margarin, jadi sudah ada rasa gurihnya. Ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau bergumpal. Setelah selesai, kita aduk adonan ini menggunakan spatula. Aduk perlahan sampai tercampur merata. Setelah selesai, masukkan 1 saset creamer kental manis vanila. Aduk lagi sampai merata. Setelah selesai, masukkan larutan minyak dan margarin yang kita steam di awal tadi. Sebelum dimasukkan, kita bisa lakukan teknik ini agar pencampurannya merata. Masukkan sedikit adonan ke dalam wadah minyak dan margarin, kemudian diaduk-aduk. Setelah itu, barulah kita masukkan ke adonan utama. Ini lanjut kita aduk sampai benar-benar merata. Gunakan teknik aduk balik atau aduk lipat untuk memastikan adonan ini benar-benar tercampur. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah agar nanti blue velvetnya bisa mengembang sempurna. Terakhir, tambahkan pewarna makanan yaitu warna biru sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu. Kita lihat dulu hasilnya, apakah birunya terlalu lembut. Jika dirasa cukup warna birunya seperti ini, maka tidak perlu ditambahkan warna ungu. Tetapi saya ingin lebih pekat, saya tambahkan setengah sendok teh warna ungu. Untuk warna ini option saja ya. Jika ingin warna birunya lembut, tidak perlu menambahkan warna ungu. Tetapi jika ingin lebih pekat, bisa menambahkan warna ungu. Ini lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar merata.
Kurang lebih seperti ini sudah cukup ya. Ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cup-cup yang telah disediakan. Saya sudah siapkan di sini cup 200 ml sebanyak 8 buah. Masukkan adonan ke dalam tin wol persegi ini sebanyak setengah dari tinggi tin wol. Jika ditimbang kurang lebih 60 sampai 65 gram. Isi tin wol sampai selesai. Dan setelah selesai saya dapat bonus berupa 1 buah cup kecil. Dan ini akan kita gunakan nanti untuk remahan toppingnya ya. Lanjut, ini kita kukus menggunakan kukusan yang telah kita panaskan sebelumnya. Dan ini sudah panas dan beruap banyak. Masukkan cup-cup yang telah berisikan adonan blue velvet. Lanjut, ini kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jika menggunakan api sedang cenderung besar, nanti adonannya akan pecah. Setelah 20 menit dikukus, adonannya sudah mengembang, sudah matang, dan ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam kukusan. Kita lanjutkan mengukus sisa adonan sampai selesai dengan metode yang sama seperti tadi. Nah, ini sudah selesai ya kita kukus. Langkah selanjutnya kita akan membuat flan susu keju yang akan membuat blue velvet ini semakin enak. Masukkan sebanyak 400 ml susu cair full cream ke dalam wajan. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena, serta 1 saset creamer kental manis vanila. Nah, bahan ini yang membuat flannya menjadi creamy, yaitu keju oles sebanyak 50 gram. Karena keju olesnya cukup padat, maka kita lembutkan dulu sebelum dimasak, agar nanti saat memasak bisa tercampur dengan sempurna dan merata. Sudah selesai, lanjut ini kita masak menggunakan api kecil saja. Kita masak sambil terus diaduk-aduk agar tidak ada bagian yang berkerak di bagian bawah atau gosong. Jika sempat berkerak atau gosong, maka aroma serta rasanya akan berbeda. Nah, ini sudah mendidih, kita tunggu sesaat lagi sampai mengental. Jika sudah mengental seperti ini, sudah bisa dimatikan api kompor dan siap kita gunakan. Setelah uap panasnya berkurang, sudah bisa kita aplikasikan di atas permukaan blue velvet. Kita tambahkan saja sebanyak setengah sendok sayur ini. Isi semua cup sampai selesai. Jika sudah selesai diberi flan keju susu, bisa ditambahkan dengan topping yang bermacam-macam seperti keju parut, atau bisa juga menggunakan remahan dari cake itu sendiri. Untuk kali ini saya akan menggunakan remahan cake-nya sebagai topping. Ini yang tadi kita kukus di cup kecil. Kita keluarkan dulu dari cupnya dan akan kita jadikan remahan. Kita gunakan garpu untuk menghaluskannya. Setelah selesai, sudah bisa kita gunakan. Cukup ditambahkan sebanyak 1 sendok teh saja remahan ini. Lakukan sampai semuanya terisi. Nah, ini dia hasilnya. Cake blue velvet cup sudah jadi, sudah siap untuk disajikan atau untuk kita promosikan. Aromanya sangat wangi dan penampilannya juga sangat cantik. Ini saya sendokin seperti ini benar-benar lembut. Untuk resepnya, insya Allah anti gagal, lembut, dan juga dijamin wangi banget. Ya, bismillah. Ini memang benar-benar enak, lembut banget, manisnya pas, dipadukan dengan susu keju creamy ini memang sempurna. Ini sangat-sangat recommended dan boleh banget dicoba. Layak jual, dijamin insya Allah laris manis. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Silahkan dicoba di rumah ya, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.